Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Indonesia sehat di edisi spesial kita bersama dokter ganteng penuh harisma dan juga cerdas cendikia bersama dokter Robert. Iya, apa kabarnya dokter Robert hari ini? Baik, Oke sehat. ya. Baik, ini hari ini Bapak Ibu kita akan mengangkat satu bahasan yaitu ini kalau di kampung saya nih dokter Robert ya, orang yang kena sakit ini sering dikatain katanya mati separuh. Ya, Oh, mati separuh. namanya emang gitu. Kenapa disebut mati separuh ini dok? Karena kalau udah kena sakit mati separuh itu katanya itu separuh kaki itu udah di kuburan, satunya masih di dunia, masih di dunia. Waduh, serem banget Serem. ya, kejam ya. Nanti Ya, satu lagi mati full mati gitu. full ya. Nah, soalnya gini, kenapa disebut mati separuh ini? Karena ya tadi kalau udah kena penyakit ini separuh fungsi tubuh dari atas sampai bawah tuh memang sudah tidak bisa digerakkan, tidak bisa digunakan ini ya, Dokter Ya, Robert ya. itu tapi ada yang nggak gitu loh. Ada Tapi juga. Oke, ada. nanti kita bahas ya. Nah, ini hari ini kita akan ngomong tentang stroke ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, ini kita juga akan fokuskan nanti dengan bahasan yang lebih rinci yaitu stroke dan 7 langkah untuk mencegahnya. Jadi, jangan sampai kalau bisa Anda dan kita semua jangan sampai terkena stroke ini. Maka hari ini kita akan gali lebih dalam 7 langkah. Ini Dokter Robert sudah merumuskan 7 langkah untuk mencegahnya supaya kita tidak terkena stroke ya, amin ya. Baik, Dokter Robert, mengenai stroke ya, yang di daerah saya di Sumsel ini disebut-sebut sebagai mati separuh. Ini bagaimana ini? Tadi kata Robert, Dokter Robert bilang nggak begitu juga nih. Iya. Apakah masih bisa balik lagi atau bagaimana nih kalau orang Ada udah kena yang stroke nih? nggak mati separuh, ada yang utuh tapi dia nggak bisa bicara, ada. Oke, baik, baik. Ada yang motoriknya normal, bisa ngomong tapi nggak bisa baca. Oh, Ada. beda-beda ya. Jadi Macam-macam dampak. tergantung area otak mana yang kena gitu loh. Oke. Cuman memang kebetulan secara anatomis biasanya yang kesumbat itu daerah area motorik. Daerah motorik kan berarti gerakan, jadi tangan akan mati separuh, mulut akan apa? Halo, Merot. ya. Banyak kan memang itu, tapi tidak ada kemungkinan juga yang lain gitu, walaupun kecil gitu. Jadi ketika kena serangan stroke nggak semua orang mengalami kelumpuhan separuh dari atas ke bawah tuh Nggak nggak ya? tentu, Oh, beda-beda nggak ya. tentu ya. Baik, baik. Oke, jadi ya sebenarnya ya ini mungkin istilah mati separuh ini memang keluar ya seingat Kecuali karena saya. paling umum Ya, memang, ya. ya mungkin sekitar 90% Ya, itu motorik yang kena. ya, Jadi ya, ya. ya itu kan lumpuh Ya, separuh, mati mati separuh ya. separuh gitu. Mati separuh ya. Ya ini soalnya apa sebutan ini cukup menyakitkan ini dok ya. Mati separuh ya. Yang tadi Separuh napas. Lagu. mati separuh. Jadi separuhnya udah tadi ya separuhnya udah di liang kubur, separuhnya lagi masih di dunia kehidupan ini ya. Ya, Oke, baik, sebetulnya baik. enggak sih. Ya, ya tetap ya begitu mengerikan ya penyakit stroke ini tadi ya. Oke. Kenapa dok orang sampai bisa kena stroke ini dokter Robert? Jadi stroke itu kan definisinya dulu Ya. ya, itu kan gangguan suplai darah ke otak. Nah, gangguan ini. Kalau di bahasa Inggrisnya cerebrovascular accident. Jadi otak ini pembuluh darahnya pasokannya terganggu. Nah, terganggunya itu secara garis besar itu dibagi jadi dua. Terganggunya karena sumbatan di pembuluh darah otak. Nah, kalau tersumbat kan berarti darah nggak Balik ke nyampe. otak. Itu 80% di penderita stroke itu karena sumbatan atau gangguannya pembuluh darahnya pecah. Pecah kan jadi terganggu juga. Nah, tapi yang pecah itu memang lebih sedikit sekitar 20%-an di statistiknya. Jadi itu Jadi definisinya dulu. itu gangguannya di Dua sistem, dua sistem itu bisa tadi ya. kesumbat, bisa pecah ya kan. Nah, kenapa bisa kesumbat? Apa ada kerikil masuk nyumbat? Bukan. Jadi awalnya biasanya yang kesumbat itu dimulai dari dia ada gangguan dalam pembuluh darah secara umum ya, nggak di otak malah itu sumbatan itu. Jadi misalnya dia ada hipertensi itu paling utama ya, hipertensi, diabetes, terus kolesterol tinggi itu yang utama itu. Misalnya pada pasien hipertensi pembuluh darahnya kan karena tekanan tinggi terus pembuluh darah di tempat lain justru biasanya retak dia. Nah retak kemudian datanglah kolesterol yang menambal. Jadi kolesterol itu datang sebagai Menambal. dempul untuk nutup retakan tadi. Nah, otomatis kalau ditambal, nggak mulus lagi kan, dia akan nonjol ke dalam
lumen pembuluh darah. Nah, kalau menonjol gitu jadi sempit, darah itu berturbulensi istilahnya. Tidak selebar sebelum Ya, dia kayak retak misalnya gitu ya. selang air kita pencet Iya, iya. pencet gitu kan, sesek-sesek ada suaranya. Iya. Itu Iya, turbulensi iya, kan. iya, Nah, darah kalau diturbulensi seperti itu cenderung menggumpal dia. Karena ada trombosit segala macam, terus faktor pembekuan lain akan bekerja, dikira ini ada gangguan nih. Dia gumpal, dikira ada perdarahan gitu. Nah, gumpalan ini copot ngalir ke dalam pembuluh darah, nyumbatlah ke otak. Kenapa di tempat lain kok enggak? Tempat lain sebetulnya bisa, tapi karena pembuluh darah yang kecil-kecil kan di otak, satu, dan kedua kalau tempat lain kesumbat tuh paling semutan nggak enak. Tapi kalau otak semutan ya stroke tadi gitu loh, ya kan? Ya karena Jadi sumber apa? sumber Ya penggerak apa? komputernya Ya kan, otaknya ya, iya, CPU-nya. betul. Nah, itu kan jadi ketara banget kan gitu loh. Nah, terus bisa juga dari plak yang copot. Plak copot itu Tambalan yang tadi tambalan tadi kan nggak bagus. Ini lama-lama copot, hanyut, nyumbat bisa juga. Atau gabungan, jadi ada plaknya ketutup oleh jendalan darah banyak gitu, terus dia lama-lama copot, itu juga bisa nyumbat. Nah, terus Ini kalau dilihat ini mirip kayak orang nambel ban ini dokter Robert ya. Kalau kita lihat orang nambel ban dalam itu kan ya itu dia jendol, bocor sebenarnya ini kayak kan gitu. ngejendol ya. Jadi orang yang hipertensi, Iya. yang diabetes tuh kalau contoh nih pembuluh darahnya tuh di namanya carotid scan ya, pakai USG itu, Iya. kelihatan Sekitar nanti leher ya? permukaannya tuh kasar gitu loh. Jendol-jendol itu jadi penyebab risiko stroke. Jadi bukan pembuluh darah di otak yang berbenjol-benjol, biasanya pembuluh lain di leher, di jantung, di aorta, banyak. Jadi karena dia hanyut nyumbat gitu. Jadi ini semua stroke ini berawal mula dari rusaknya pembuluh darah ya. Entah itu tadi kata retak Ya, atau dan diabetes itu kadar gula tinggi merusak jadi dinding, merusak pembuluh diperbaiki darah. ya kan, diperbaiki dia permukaannya nggak rata, menimbulkan gampang kecenderungan untuk menjendal darah di situ. Baik, berarti dengan demikian seandainya kita punya pembuluh darah yang bagus, tidak ada retak atau rusak atau pecah, ya ini kita aman dong misalnya Aman. dari Dan yang namanya stroke ini. tekanan darah normal ya. Oke, Kalau baik. darahnya tinggi ya nggak aman, tapi kalau normal itu aman. Baik, baik. Tentunya ini dalam kondisi orang sehat, Sehat ya, itu walafiat. aman gitu. Nggak cuman kan sekarang kan kita kan ya ada yang darah tinggi lah, kolesterol tinggi Iya. lah. Nah ini yang akan mengantarkan kita ke stroke tadi, Iya, betul jadi gitu dok? kalau stroke itu rata-rata hampir semua itu kalau ditanyain pasti ada tekanan darah tinggi atau diabetes, dua itu. Kalau misalnya dia kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, tapi tekanan darahnya normal ya nggak terjadi stroke, karena pembuluh darahnya kemungkinan masih mulus gitu. Oke, Ini stroke sumbatan ini baik. kita bicara. Baik, berarti ini pangkal muasalnya tekanan darah nih berarti Ya, ya. biangnya Awal tuh mula tekanan darah tinggi. Oke, pantesan kita kan suka ngomong jaga tekanan darah, ukur tensi Iya. segala macam. Ini yang kita jaga supaya nggak mengantarkan kita ke Iya. stroke ini tadi. Nah, orang kadang-kadang salah ngerti stroke sumbatan. Lah, gua kan tekanan darah tinggi harusnya nggak tersumbat. Ya kan mereka mikirnya gitu. Padahal bukan. Sumbatan tuh karena tadi kan peristiwa rusaknya pembuluh darah, hanyut kesumbat plak dari bekuan darah gitu loh. Nah, sebab lain ada juga tapi jarang orang sakit jantung, fibrilasi. Jadi jantungnya denyutnya nggak bener atau klepnya ada gangguan, dia mompanya nggak karu-karuan, darahnya turbulensi juga kan. Bisa juga emboli gede banget. Baik. Bisa. Oke, nah ini untuk menjaga supaya tekanan darah kita nih bagus gimana nih dok supaya nggak sampai kena stroke ini gitu loh dok. Jadi kan tekanan darah yang harus kita maintain ini ya, Iya. peredaran darah di badan kita ya nggak gimana lah supaya nggak terlampau kenceng, nggak terlampau pelan atau bagaimana Satu ini dokter? kan ini modifikasi dari perilaku. Kalau tekanan darah kan selalu stepnya gitu. Diet rendah garam, turunin berat badan, berolahraga secara teratur, Oh, baik yang- dan benar ya. ya. Terus kalau itu nggak terkontrol, mulailah obat harus. Jadi jangan takut, nanti orang takut, waduh aku minum obat tekanan darah tinggi seumur hidup bahaya nggak? Lebih aman itu daripada nggak minum, kena stroke, kena jantung, karena kena gagal ginjal, kan 3 itu. Nah, jadi jangan takut untuk minum obat hipertensi seumur hidup, asal diresepkan oleh dokter, jangan ngeresepin sendiri. Ya, ngeresepin sendiri nggak saya tanggung. Gitu. Iya, iya. Baik, baik. Oke, jadi itu ya yang beberapa yang bisa kita lakukan. Nah, ini hari ini kita bicara stroke dan 7 langkah untuk mencegahnya ya.
Nah, Nah mungkin ini kita bisa sekarang beber. ngomong ini dulu stroke perdarahan, belum Oke, kan oh tadi baik sumbatan baik. nih. Oke, oh tadi sumbatan ini bentar baik. Ada juga stroke karena perdarahan, jadi Ya. pembuluh darah otaknya pecah. Nah pecahnya itu macam-macam, karena tensi yang sangat-sangat tinggi. Kalau tensinya nggak tinggi-tinggi banget tuh jarang pecah. Terus tensi udah hampir mendekati 200 tuh biasanya bisa pecah nih. Terus kedua biasanya ada faktor bawaan, faktor genetik yang pembuluh darahnya ada gangguan memang. Orang bilang aneurisme itu menipis, pembuluh darah dari bawaan tipis, dia gampang pecah, robek. ya. Atau malformasi arteri vena. Itu bawaan lahir juga, kan harusnya arteri itu mengecil ke kapiler, terus ke vena kecil-kecil sampai besar. Ini nih langsung dari arteri besar menyatu menjadi vena besar. Jadi itu malformasi. Karena malformasi tekanan di sisi vena akan tinggi, kena tekanan si arteri tadi kan. Dia bulging pecah. Itu AVM namanya. Arteriovena malformation. Baik. Itu Sebenarnya, bawaan juga. Sebenarnya segede apa sih dok pembuluh darah itu sampai apa kecil banget gitu ya? Kecil kalau di otak ya kecil, paling paling gede pun yang karotis 5 mili paling. Kecil sekali Iya. ya. Makanya dia Nanti gampang yang tersumbat. kapilernya itu yang kecil-kecil lah itu gampang kesumbat kan yang kecil-kecil. Oke, baik. Jadi inilah yang kita jaga pembuluh darah ini tadi ya. Iya. Juga supaya apa tadi tetap satu tidak pecah, dua tidak tersumbat. Terus makanya orang yang pasca stroke oleh dokter akan diresepin obat pengencer darah yang harus diminum seumur hidup juga. Karena apa? Tadi pembuluh darah yang sudah rusak, yang sudah benjol-benjol tuh nggak bisa hilang, tuh permanen seumur hidup. Jadi ya harus minum terus pengencer darah memang. Kalau berhenti nanti nggak lama bisa kena stroke ulangan. Mana dia nggak minum itu, habis stroke ini nanti 2-3 tahun lagi stroke lagi tambah parah, stroke lagi tambah parah, berulang-ulang. Bisa juga stroke di tempat lain. Nah itu dokter akan mencegah dengan pengencer darah. Nah itu pengencer juga jangan minum sendiri karena itu harus dikontrol lab darahnya supaya jangan terlalu encer. Nanti kalau terlalu encer perdarahan, jadilah stroke perdarahan bisa juga. Begitu berabe juga kan perdarahan lewat usus. Nah itu memang nggak main-main. Salah, keenceran salah gitu. Oke, jadi ini penting ya. Berarti yang sudah mendapat resep obat pengencer darah ini nggak main-main ini. Ini Ya, konsul ikutin ke dokternya gitu. harus. Dokternya bilang nanti 3 bulan lagi balik. Jangan, oh udah lah aman dah, udah sehat terus. Itu nanti minum pengencer darah dosisnya nggak diatur berbulan-bulan. Perdarahan bisa mati juga, malahan perdarahan usus, perdarahan macam-macam. Saya pernah ngalamin soalnya di keluarga saya ada yang gitu. Wah ini penting serem ya. itu. Penting buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan dialog ini, sekiranya punya keluhan tadi hipertensi atau yang sudah mendapatkan diresepkan obat pengencer darah tadi ya. Kontrol, jangan Kontrol ya. bilang wah udah enak gak usah kontrol gitu ya. Jangan. Dan juga jangan dilepas sembarangan aja itu Ya, obat ya. karena nanti tadi kalau nggak dokter minum katakan, beku, jendel lagi nanti karena pembuluh darah ini kerusakannya permanen. Nggak bisa terus minum obat anti kolesterol terus yang tadinya benjol mulus itu kan udah kayak tambalan ban loh. Nggak bisa mulus, tambalan ban mau mau dilus-lus juga tetap aja benjol gitu loh. Dan tadi dokter mengatakan bahwa ini adalah resep atau obat yang harus diminum seumur hidup. Ini beneran sampai kita meninggal ini minum obat ini terus dok? Ya, tapi dengan dikontrol dokter kan. Oke. Kayak pembekuan tadi kalau pengencer darah dokter akan periksa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dia akan periksa sistem pembekuan darah dengan lab ya, ketahuan kan, oh ini terlalu encer, adjust dosis misalnya. Ada yang kayak contoh kayak mertua saya itu kan stroke 3 kali loh, untung beliaunya selamat terus karena, nah ini kan stroke itu kalau kita mengalami gejala atau kita menduga stroke, karena udah gejalanya kan umum tuh, separo, pelo. Itu sebelum terjadi ya, tanda-tanda. Ada gejala begitu, segera ke rumah sakit. Jangan ke dokter antre kelamaan UGD, pokoknya UGD. Karena apa? Stroke itu kalau kejadian kurang dari 3 jam, itu kalau ditanganin langsung, terutama stroke sumbatan nih saya bilang, sembuhnya bagus sekali outcome-nya. Hampir 95% sembuh. Nggak ada gejala sisa. Nah kalau ke dokter praktek ya kelamaan nunggu di antre udah 52 jangan. ya. Datang Sampai jam 7 di pintu sampai di bangku dokternya udah diem aja udah kali. Nah harus ke UGD karena memang rumah sakit di UGD itu mereka udah prepare sekali, mereka tahu. Kalau misalnya itu bukan stroke ya syukur toh. Tapi kalau kita curiga lebih baik ke UGD. Jadi ini kan kalau nggak dimarahin sama dokternya kan? Iya. Jadi kalau ada orang tua atau kita lagi ngobrol biasa tiba-tiba
bicaranya sudah agak-agak Ya, nggak jelas atau gitu ya. lumpuh separuh, atau merot bibirnya, atau jadi aneh, defisit neurologis namanya. Jadi aneh gimana dok kesannya dok? Misalnya kayak dulu saya pernah ada tuh, saya kok nggak bisa baca ya? Oh, oke. Atau Tiba-tiba dia gitu tiba-tiba, ya. loh kok anu ya, saya nggak, misalnya nama barang kan misalnya sendok, garpu, gelas, handphone, ini apa ya kok saya nggak tahu. Tiba-tiba itu ada defisit neurologis namanya. Ya bisa aja tuh karena stres bisa juga kan. Tapi begitu ada begitu, itu sebaiknya segera ke UGD. Walaupun fisik yang lain masih bisa Iya, itu ngapa-ngapain. normal orangnya. Oh, Yang baik. teman saya itu nggak bisa baca tuh normal. Baik, baik. Teman saya itu dokter kandungan loh, Oh luar biasa. nggak bisa baca dia. Tiba-tiba ya. Iya, mendadak nggak bisa baca, bingung. Aduh. Nah, tapi karena dia dokter kan, Iya. aduh ini gua stroke nih, dia langsung ke rumah sakit. Ya untung ditangani, teman kemampuan nggak bacanya tuh lama banget baliknya ternyata. Luar biasa ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Setelah kita beri kesempatan untuk Bio7 melintas dulu. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Lanjut lagi hari ini stroke dan 7 langkah untuk mencegahnya. Tadi di sesi awal kita sudah banyak ya membahas mengupas tentang stroke ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tadi bisa menjadi bekal awal pengetahuan terhadap penyakit yang satu ini ya tentang stroke. Nah ini kita masuk ke 7 langkah untuk mencegahnya, Dokter Robert. Apa yang bisa dilakukan ini dokter? Ya ini satu kan hipertensi nih nomor satu itu karena penyebabnya memang ini hipertensi itu harus tinggi. benar-benar dikontrol. Dikontrol jangan bilang dok darahku hipertensi tapi ringan itu kan biasa kan 150 per 100 atau per 90 dibilang kan ringan. Nah itu saya ulang lagi kayak dulu saya cerita kayak orang megang gelas cuman 1 menit nggak apa-apa, pegang gelas 24 jam ada yang kuat nggak? Nah sama pembuluh darah ini di settingnya untuk tekanan 120/80 oleh alam, dia 140 atau 150 kan nggak cuman hitungan menit, ini hitungan umur berapa dia? Umur 40 tahun berarti paling nggak 20 tahun dia dihajar gitu ya rusak. Beda sama orang olahraga tekanan darah naik juga kan, tapi kan sementara cuman hitungan pas olahraga katakan setengah jam atau 1 jam, nanti habis itu turun normal. Nah itu nggak apa-apa, tapi ini walaupun ringan tapi terus-menerus itu yang merusak sekali. Jadi hipertensi harus benar-benar dikontrol, harus di bawah 140/90. Syukur kalau bisa tekanannya 120/80 itu paling ideal. Jadi ini warning ya buat yang punya tekanan darah tinggi, Walaupun ringan ya. walaupun ringan di luar angka wajar 120 tadi, Ya, harus berusaha turunin sampai turunin. normal. Caranya gimana dok? Nurunin Nah tadi. macam-macam kan, dari modifikasi perilaku yang saya bilang tuh diet, kurangin garam, itu udah nurunin sampai kira-kira 10 mm Hg. Turunin berat badan tuh bisa menurunkan sampai 20 mm Hg. Terus modifikasi makan, yang makan sehat tuh nurunin 10 lagi. Ini kalau digabung kan tuh udah turun lumayan kan. Turunin berat badan juga, itu nurunin tensi juga. Olahraga teratur yang benar, nurunin tensi juga. Jangan marah-marah gitu. Nah itu stress management namanya, itu harus di manage karena kalau enggak pacuan simpatis kan stres itu, pacuan simpatis itu menaikkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung, jadi itu dipacunya karena itu. Jadi itu benar ya, nggak stresnya usah- di manage udah berapa nih Bu? Ya, udah 4 ada. Oke, jadi di sini menjaga tekanan darah Ya, tetap tekanan darah normal Ya. ya. Baik, ya. Ingat Harga ya, Bapak. mati pokoknya Ya, tekanan itu darah nggak bisa normal ditawar kalau- lagi ya. kalau mau nggak stroke itu.
Oke, baik. Nah, Jadi itu harus satu. rajin-rajin ngecek ya. Ya. Oh, aku di normal nggak? Oh, nggak normal. Cepat-cepat turunin darah Kalau lagi. Anda tekanan ganti makanan. darahnya cenderung tinggi, investlah alat ukur tekanan darah karena sudah murah yang merek Jepang bagus saja sudah cuma 500.000 di itu online banyak itu kan Anda punya handphone bisa kok masuk punya alat tekanan darah nggak mampu ya nggak mungkin gitu loh 500.000 ya di kredit kalau perlu gitu kredit Cuman 12 itu bulan cuman tanpa buat cicilan mantau ya harus tekanan darah doang harus gitu ya? kalau dia tekanan darahnya apalagi yang tinggi banget ya itu harus tiap hari diukur Tiap hari. kalau karena punya alat sendiri tuh Iya, iya, iya. Dan itu terus dipantau. terus. Nah, ini kalau tiap hari diukur, kalau naik ya stres sendiri. Nah berarti, justru Dok. kalau naik terus nggak terus balik ke dokter lagi Oke, dok ini kok belum turun baik, nih baik, gitu loh. Baik. Oke, menarik. Oke. Baik, ini tujuannya menjaga tekanan darah Ya. tetap normal dengan alat tadi ya. Ya. Oke, baik yang berikutnya langkah Yang kedua berikutnya apa itu nih? penyakit penyebab utama nomor 2 ini kan diabetes. Karena diabetes itu gula darah yang nggak bener ini merusak dinding-dinding pembuluh darah kan. Nah otomatis misalnya apalagi udah digabung nih sudah hipertensi ada diabetes ya sudah resep itu kan penyakit 2 ini kalau digabung hasilnya cuma 3. Kalau nggak stroke, sakit jantung, gagal ginjal pilihannya 3 itu 4 mati. Waduh. Ya pilihannya itu. Jadi tinggal milih itu nanti kalau otaknya kuat gak stroke jantung, kalau jantung otaknya kuat gagal ginjal. Tapi selalu 3 itu nanti pilihannya. Jadi orang kadang-kadang kan malas ngurusin ya itu tabungannya di masa dia setengah umur nggak beresin nanti tua menuai bunga tabungan yang ditumpuk tuh tabungan penyakit tapi sudah begitu terus mikirnya gagal ginjal minum obat sembuh nggak ada obatnya cuci darah itu. Nah, jadi itu kan mikirnya itu stroke minum obat sembuh. Stroke itu kalau sudah terjadi apalagi telat penanganannya mau diobatin kayak apa ya juga nggak membaik gitu loh. Kalau udah telat ya, kalau belum memang baik kurang dari 5 jam syukur bisa kurang 3 jam ditanganin kemungkinan membaik memang. Jadi Nah, kalau itu. orang kena stroke ya kalau telat penanganan udah Sudah. katanya lumpus paru ya Iya. seumur hidup akan Iya, lumpus susah paru. banget untuk balik itu. Waduh, paling membaiknya misalnya dulu ini nggak bisa gerak dikit. Jadi harapannya tipis sekali nih dok ya orang yang udah kena Iya. stroke bisa balik normal aktivitas seperti biasa. Susah, akan susah. Terus kalau nggak telat ya, Ya. beres. Nah, ini saya pemirsa ini harus tahu juga ya, kenapa orang tuh stroke kok awal kena stroke-nya, kena serangan masih ringan, terus di rumah sakit 2-3 hari kok tambah berat, terus nanti nyalain dokternya goblok itu jadi tambah berat. Stroke itu kayak ini misalnya Anda terpukul tangannya, kepukul, apakah langsung biru? Enggak kan? 2-3 hari kemudian baru biru dan sakitnya juga enggak saat itu kan. Sakitnya tuh nanti 2-3 hari makin dipegang makin sakit gitu. Nah stroke sama, itu kan cedera di otak. Pada waktu pecah pertama kali yang rusak sel otak sebagian kecil doang. Gejalanya cuma lemes-lemes semutan ini apa? Enggak lumpuh full kan. Nah nanti 2-3 hari, 2-5 hari makin berat nih. Loh, kok lumpuhnya makin begini. Itu memang pola alaminya penyakit stroke begitu. Jadi mereka ngira, wah dokternya goblok masuk rumah sakit buktinya malah jadi parah. Itu memang perjalanan penyakit gitu loh. Tetap harus ke dokter karena apa? Obat-obat untuk stroke rata-rata lewat suntikan, lewat infus. Jadi yang diminum kurang efektif. Makanya kalau gitu kurang dari 3 jam masuk UGD, obat itu masukin lewat infus kemungkinan sembuh kok. Jadi harus cepat ya. Nah Ya. kalau serangannya terjadi jam 3 subuh. Ya jam makanya 2 UGD kan 24 jam. Ya. Nah makanya oke. banyak kejadian fatality itu stroke-nya dia pas tidur misalnya, walaupun tuh untungnya Tuhan tuh juga adil loh. Orang tuh serangan stroke biasanya pas melek, pagi, karena tekanan darah tertinggi itu di pagi. Nah pas melek tiba-tiba biasanya kejadiannya bilang, aku kencing jatuh ya kan, ya karena pagi kebelet kencing, sempoyongan nggak emang jatuh, bukan. Nah itu orang ngira ini pasti karena jatuh pembuluh darahnya pecah, bukan. Jadi karena sumbatan atau mungkin pecah juga baru dia jatuh. Nah itu kadang-kadang orang juga mikir, wah jatuh ini jadi pecah, bukan. Kebanyakan yang disalahin kamar mandi dok. Ya, licin Gara-gara loh. jatuh di kamar mandi Bukan. ini. Itu karena pembuluh darahnya terganggu, dia jatuh gitu loh. Jadi sudah terjadi dulu, bukan jatuh terus pecah. Nah itu orang sering salah kan.
Ya, baik. Oke, jadi ini sudah berapa ini tadi ya? Satu menjaga tekanan darah normal. Dua. Tadi menjaga penyakit-penyakitnya tadi ya, termasuk diabetes dan darah tinggi tadi ya. Dan yang ketiga tadi, ini ada yang di sini catatan dokter. Yang ketiga Apa nih berat badan. Menjaga berat badan supaya enggak tinggi. gitu. Jadi obesitas itu juga penyebab stroke utama juga. Karena satu orang kalau udah obesitas itu terjadi namanya inflamasi kronis kan. Satu nih, inflamasi kronis nih yang rusak di mana-mana kan. Kedua juga karena sel lemak tadi menggencat pembuluh darah, otomatis tekanan darah juga tinggi. Nah, yang ketiga biasanya orang obesitas itu kan karena ada diabetes, ada macam-macam penyakit penyerta. Nah, ditambah lagi orang gemuk itu bisa karena dia jarang gerak atau gara-gara gemuk dia jadi malas gerak kan, memperparah, mempernaikkan risiko stroke. Jadi orang gemuk lebih beresiko terkena stroke dibandingkan orang yang tidak gemuk. Iya. Oke. Dalam kondisi yang sama loh, jangan nanti bilang tetangga aku gemuk banget, nggak stroke tuh malah ini yang malah kurus yang kurus ya, stroke. malah Nah stroke. ternyata yang gemuk banget tensinya normal, yang kurus kering tensinya tinggi ya pasti jelek. Kadang orang itu bantahnya gitu loh, dia kalau ini kondisi normal tensinya sama, satu gemuk satu kurus, stroke-nya tinggi yang gemuk gitu. Baik. Itu kadang-kadang ngeyel loh. Ya, soalnya ini kan kalau gemuk ya, soal suka terjadi kebingungan di masyarakat kita. Padahal dia nggak gemuk loh dok, dia enggak ini loh enggak ini badannya Kurus ya, bagus tensinya gitu 200 ya. Stroke lah ya. atau gula darahnya 600 ya. Stroke lah. Oke, tadi yang ketiga tuh menjaga berat badan ideal ya. Nah yang keempat dokter ada catatan bahwa tidak merokok dan tidak minum-minum. Ya, itu kan merokok itu kan menimbulkan radikal bebas ya. Dari itu tarnya ya, tarnya tuh menimbulkan radikal bebas, akan merusak semua kan. Nah, nikotinnya itu mengecilkan pembuluh darah. Nah, kalau sudah sempit dikecilin ya makin sempit kan. Itu yang kenapa terus orang kadang-kadang kan bilang, "Oh, ya udah gua nggak ngerokok biar nggak ada tarnya, tapi saya pakai patch nikotin, saya pakai mungkin vape atau apa ya." Nah itu risikonya tetap ada, walaupun kan lebih ringan dibanding rokok jauh, karena tarnya bisa bikin kanker, bikin macam-macam radikal bebas. Tapi dengan misalnya lain pakai plester nikotin itu tetap ada ancaman karena apa? Pembuluh darahnya mengecil, orang minum konsumsi nikotin tuh pembuluh darah mengecil lah. Kalau orang sehat mungkin mengecil nggak apa-apa. Tapi kalau orang udah nggak bener, udahnya udah kesumbat-sumbat sebagian mengecil ya bablas itu. Makanya sering ya rokok dan minuman alkohol juga. Ya, alkohol juga karena radikal bebas. Ya, sangat dipantangi bagi mereka yang punya masalah tensi dan ini tadi ya untuk mencegah stroke ya. Baik, kemudian ini di langkah kelima dokter bilang harus olahraga teratur dan terukur. Betul. Jadi olahraga teratur. Nah, jadi terukurnya gimana nih kan maksudnya dok? kalau ini khusus untuk stroke ya, bukan untuk bodybuilder ya. Bodybuilder lain itu rumusnya. Ini saya untuk stroke itu olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik itu intensitasnya sedang, ringan sampai sedang. Seminggu minimal akumulasi 150 menit. Seminggu. Nih, ini jumlah secara kuantitas ya. Nah, kalau 150 menit itu dia tiap hari ya bagi 7 kan. Bagi misalnya 5 hari bagi 5 berapa itu bagi 5 30 menit kan sekuel latihan. Nah, sekarang 30 menitnya nih bagaimana? Nah, 30 menit itu kita melakukan aktivitas sampai denyut nadinya. Nah, ini rumusnya nih 220 dikurangin usia dikaliin 50 sampai 70% dari itu. Jadi denyut nadi harus tercapai di range 50%. Misalnya 220 kurangi usianya, misalnya usia 20 tahun dah biar gampang. Berarti 200 kan. 50%-nya berarti 100 kan. 7%-nya sekitar 140 lah. Nah, kita harus berolahraga sampai denyut jantung itu mencapai antara 100 sampai 140 selama sekian menit tadi. Jadi dalam 30 menit tadi olahraga denyut jantung harus duk. Selama 30 menit itu. Harus, Jangan pemanasan dihitung ya, jangan pemanasan denyut nadinya masih 80 udah dianggap udah masuk gym.
Udah dianggap olahraga jangan diukur. Ya, ada jadi itu untuk mengukur itu ada bisa pakai yang lebih mudah lagi nggak? Sekarang kan sudah banyak tuh smartwatch itu harganya juga 500-an sudah dapat yang canggih banget dipasang, kita bisa monitor setiap Dari saat. itu juga bisa ya. Boleh. Nah, kalau aku nggak jago matematika dok. Tadi kalau kata dokter Ukur pakai menitan stres. tadi apa denyut jantung 200 dikali dibagi, wah ini. Itu kira-kira tanya di alat fitness, kalau di tempat fitness tuh kayak misalnya treadmill terus elliptical tuh ada ya, monitor dia yang langsung tangan kita megang alatnya itu genggam aja. langsung keluar. Iya gitu ya, ya tinggal nyari duit buat ke bayar klub fitnessnya. Ya kalau enggak ya itu pakai smartwatch kan Smartwatch ya. itu Langsung bisa 500.000 terukur ya. invest, Ya. terukur ya itu sama aja. Nah, itu tadi ya Pak Bu ya. Baik, olahraga teratur dan terukur. Ini pentingnya mengukur tadi Jangan ya. cuma saya olahraga loh dok tiap hari. Nah, kadang saya tanyain olahragamu apa? Oh saya jalan kaki dok. Jalan kakinya gimana? Santai. Ya nggak nyampe. tercapai gitu. Denyut Ya jantung memang tadi kan? lebih bagus daripada tidak ya kan. Tapi nggak tercapai gitu loh. Oke, lalu yang keenam ini dokter bilang agar memanage stres ini dok. Nah, ya. Ini penting jadi juga nih, ngatur stres. sangat penting juga karena stres itu kan pacuan saraf simpatis yang terjadi. Pacuan saraf simpatis itu kan memacu denyut jantung berdenyut lebih cepat, tekanan darah naik karena dipakai untuk persiapan perang badan kita kan. Ketemu macan misalnya gitu. Ketemu bini yang galak. Nah, itu masalahnya kalau ketemu macan kita darahnya dipacu terus kita berantem sama macan itu atau lari tunggang langgang kan. Kepake gitu energinya. Tapi kalau ketemu bini mosok mau lari, nggak balik lu lari dari rumah ini, tutup pintunya mati. Yang gitu. ada buka pintu ya duduk aja di ruang Emperan. tamu, denger istri ngoceh, kamu dari mana aja, jam segini baru pulang, jangan-jangan, tapi dia apa dia gitu, itu Terus stres stresnya gitu. makin tinggi kan, Waduh, nggak ada ya. pelampiasan gitu. Nah, itu bahaya sekali. Makanya Oke. stres harus di manage gitu. Oke, baik. Dikurangin ngomong kan gampang kan, dikurangin nggak gampang ngurangin stres, manage gitu, diatur. Oke. Baik, kalau gitu jangan sering-sering pulang ke rumah bini lah, kira-kira gitu. Ke bini muda lebih stresnya agak hilang kali. Sama itu. pusing. Baik. Oke. Nah, langkah ketujuh ini apa nih yang bisa dilakukan? Ini dokter nyuruh minum apa nih? Nomor Nah, 7 nih, dok. tadi sudah dijalanin, tapi kadang-kadang kita masih bandel ya kan, suruh makan yang sehat susah. Suruh Olahraga malas. olahraga ya agak males. Nah ini mau nggak mau diimbangin dengan herbal boleh, namanya Bio7. Oh, ini bisa membantu untuk menghadapi stroke. Iya, karena ya Bio7 tuh kandungannya banyak sekali antioksidan. Kayak kulit manggisnya itu antioksidan kuat sekali itu. Terus ada juga penurun tekanan darahnya dia. Contohnya Imprata tuh yang alang-alang tuh nurunin tekanan darah. Terus yang daun salam ya, daun salam menurunkan kolesterol kan. Jadi itu dia membantu sekali karena apa? Tekanan darah diturunin nih. Terus antioksidan dikasih supaya nggak terjadi kerusakan darah diminimalisir. Terus dia ada juga anti hipertensinya kan, dia memang menurunkan tekanan darah yang secara general juga, antioksidan juga. Ada lagi ini kolesterol tadi diturunkan, itu kan semua. Ada jintan hitamnya juga Ya. jadi untuk ini ya, baik. Jadi itu suplemen ini sangat bagus gitu. Oke, baik itu tadi ya Bapak Ibu ya. Ini biasa, ini yang untuk mencegah boleh minum dan Ya, yang justru sudah itu. terkena pun Justru yang sebaiknya tuh yang belum sakit ini minum, kalau sudah kena hanya bisa menahan, misalnya nggak tambah parah gitu. Iya. Nggak bisa sembuh, dan stroke ini memang susah kok gitu. Jadi kalau bisa sebelum kena sudah mulai minum gitu kan, itu kan nggak ada efek samping ya karena dia herbal kan gitu loh. apalagi yang sudah Itu ada muncul BPOM-nya, ya, ya kan? dan ini juga terutama buat Bapak Ibu yang tadi di awal sudah mulai arahnya kayaknya akan ke sana ya, tadi ditandai dengan punya gejala darah Ada tinggi, tekanan darah tinggi, hipertensi, ada ya. hipertensi ya. Ada gula lagi. Iya. Wah, ini penting sekali ya. Baik Bapak Ibu ya, ini tadi bahasan kita stroke dan 7 langkah untuk mencegahnya. Yang pertama tadi adalah menjaga tekanan darah tetap normal. Kedua langkahnya adalah menjaga agar tidak terkena diabetes dan hipertensi. Lalu yang ketiga adalah
berat badan yang ideal yang harus dijaga. Keempat, Anda tidak boleh merokok dan minum minuman alkohol. Yang kelima adalah Anda harus olahraga teratur dan terukur. Lalu yang keenam adalah menjaga untuk tidak stres. Dan yang ketujuh adalah Anda harus minum Bio7. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Sama-sama. Robert. Minum Bio7 yang rutin karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia.